Semua Pak Wayan Sukenade mengenai program-program Bali Organik atau Bali Clean and Green, kesehatan, YKBM, mengenai pendidikan dan sebagainya. Saya kira ini saya ucapkan terima kasih atas masukannya. Walaupun saya menyadari memang masih banyak hal-hal yang harus diperbaiki karena sistem penyaluran ini yang memang agak sulit gitu ya. Jadi walaupun dari aspek peserta atau masyarakat itu sudah lumayan, tetapi persoalannya adalah pada administrasi keuangan ini memang yang sulit karena banyak peraturan-peraturan yang harus kita taati, terutama dalam penyaluran bantuan ke masyarakat. Seperti misalnya JKBM itu sampai sekarang kita masih mencari bentuk apakah itu bansos ataukah itu hibah atau program. Ini masih kita sulit sekali mencari formula karena yang ada dalam nomenklatur penganggaran hanya itu. Sedangkan kita misalnya kalau bansos, bayangkanlah berapa ribu orang per hari berobat menggunakan JKBM. Kan tidak ada proposalnya itu. Padahal aturannya kalau bansos atau hibah harus ada proposal. Ini juga sulit sekali kita menyesuaikan peraturan yang ada. Nah, juga begitu untuk bantuan desa Pakraman dan Tumbang. Dulu kita masukkan pertama dalam bansos, itu agak mudah. Tetapi belakangan ternyata bansos kita paling tinggi di Indonesia persentasenya. Sehingga terus terang saya dipanggil oleh KPK itu. Ya, dipersoalkan kenapa bansosnya begitu tinggi sampai 14% dari APBD. Ini dipersoalkan. Saya katakan karena di Bali kita punya desa Pakraman dan Tumbang yang harus kita bantu setiap tahun. Nah, kenapa setiap tahun? Bansos kan tidak boleh rutin. Salah lagi. Jadi dari segi aturan jumlahnya kita disalahkan, dari segi prosedur kita juga disalahkan, dari segi peruntukan kita juga disalahkan. Jadi karena tidak boleh terus-menerus. Bansos itu kalau ada masalah sosial, bencana misalnya atau apa, baru dikeluarkan. Itu namanya bantuan sosial. Tapi kalau terus-menerus tiap tahun, itu bukan bantuan sosial. Jadi apa? Cari rumusnya, nggak ketemu itu sampai sekarang. Nah, oleh karena itu begitu tahun 2012 kita ubah menjadi hibah, pangsaruan gede gitu. Tidak judulnya bansos tapi hibah. Sebenarnya sama aja ini. Ini kakak beradik, saudara sepupu nih, bansos dengan hibah, ini memisah nih, bisa masalah lagi dan sulit. Akhirnya ada yang sampai sekarang belum dapat dan sebagainya karena proses administrasinya itu yang rumit sekali. Sudah saya harus tekan SK, bikin lagi nota perjanjian hibah daerah NPHD. Jadi saya untuk satu hibah itu mesti tanda tangan 1, 2, 3, 4, 6 kali. Kali sekian ribu. Ini nganti bebuyutan ya di mana nih? Kayaknya kan dibuat tanda tangan di Singkaruan. Minggu, Sabtu, libur, malam hari, pagi hari saya tekan itu. Kalau di kantor tidak cukup waktu. Maaf ini, saking banyaknya. Belum lagi bansosnya ini para anggota DPR ini. Waliu-liu hati. Ini paling kubis paling diundang dari bayangkanlah saya tekan itu. Ya. Sampai anak buah itu kerjanya cuma ngurus itu aja, kasus itu aja yang diurusin. Jadi ini minta maaf, ini memang di Bali kita memang paling banyak bansos dan hibahnya, paling banyak. Saya katakan boleh saja sepanjang itu untuk kepentingan rakyat dan sesuai aturan. Jadi yang menerima bansos juga coba diperiksa betul nggak segitu yang diterima. Memang uangnya kan ditransfer ke rekening masing-masing, tapi jangan nanti merembes kemana-mana, itu nggak boleh. Karena saya dengar ada yang begitu, kamu dikasih 40% katanya.
ada itu, ya, ada itu. Mudah-mudahan ini yang duduk di sini tidak ada yang begitu. Jadi saya sedih juga melihat 40% katanya, kan banyak itu. Ya, ini ada yang nyampe ke saya seperti itu, ya. Mudah-mudahan tidak betul. Saya bilang, masa nggak mungkin itu terjadi? Betul Pak, katanya 40%. Jadi banyak itu, kalau 100 juta 40% kan 40 juta. Kalau 1 miliar 400 juta itu kan. Nah, itu. Padahal bansos hibah kita 145 miliar. Ditambah dengan 200 miliar untuk Desa Pekaraman dan Subang. Berarti bansos hibah kita seluruhnya 345, lebih 400 sekian nih. 416 miliar bansos dan hibah dari provinsi. Ini sekaligus saya biar tahu masyarakat, 466, ini beliau tahu karena beliau yang ikut nyusun. 416 miliar dana bansos dan hibah dari provinsi untuk tahun 2012. Nanti 2013 hampir segitu juga saya kira. Nambah malah, bukan nambah katanya malah. Ya, saya prinsipnya begini. Tadi saya katakan sepanjang itu untuk kepentingan rakyat, tidak apa-apa. Karena uang itu juga uang rakyat. Cuma persoalannya ada yang pintar bikin proposal, ada yang tidak pintar bikin proposal. Jadi yang tidak pintar bikin proposal ya nggak dapat ya. Ketinggalan ya. Nah ini tolong masyarakat nuntut tuh sama anggota DPR yang diwakili itu. Iya, nuntut tuh, Pak saya belum pernah dapat gitu loh kalian. Nah, ini jadi jangan sampai yang dapat terus kan ini kan, yang ini nggak dapat gitu ya. Tolong yang penting berlaku adil di sini. Berlaku adil. Setra hanyut ini banyak nih, kemarin waktu di Gianyar juga ada setra yang hanyut juga itu. Mungkin harus cepat-cepat diambil biar itu abunya ke laut juga kan, jadi hanyut semua kan. Nah, semua. Tapi memang sulit. Setra ini untungnya kita setra kan tak perlu luas-luas ya, karena hanya untuk menyimpan sementara dan kemudian terus diambil kembali kepada Panca Mahabhuta itu. Jadi saya kira ini harus diusahakan bagaimana. Kalau ada tanah lain yang lebih aman, mungkin lebih baik. Jangan sampai leluhur kita atau siapa saudara kita sudah meninggal resah nih kapan hanyut saya ini kan dalam tanah. Tolong dicarikan tanah lain, misalnya ada yang bisa nanti laporin Bu Bupati juga tukar dengan apa gitu ya, atau mungkin ada tanah provinsi di situ yang tidak terpakai ya, barangkali bisa ya. Saya sih tidak masalah itu. Jadi kalau memang ada tanah provinsi di sana yang layak untuk dijadikan setra, kenapa tidak gitu ya, karena itu penting untuk sebagian upacara fitri yang kita sangat penting. Dan Desa Pekaraman ini di leading sektornya adalah Dinas Kebudayaan. Kalau sudah diproses di situ, masuk ke Biro Hukum, diteliti oleh Biro Hukum, dibuatkan SK. Naik SK itu ke saya, baru saya tanda tangan, turun lagi SK itu, baru dibuatkan NPHD namanya. Nota apa NP-nya itu? Naskah perjanjian hibah daerah.